Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fihi al-kitabil karim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Ada nikmat sehat, nikmat iman, kemudian nikmat Islam. Yang pertama nikmat sehat, yaitu kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang suci ini pada tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini, segala amal baik kita, segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini saya akan menyampaikan singkat kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, siapakah Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi adalah mereka, para pemuda yang hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan jauh sebelum itu. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka adalah pemuda yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi ini, para ahli tafsir menceritakan atau meriwayatkan bahwa mereka adalah anak-anak dari raja-raja Romawi atau pimpinan-pimpinan Romawi yang hidup dengan kemewahan. Nah, kemudian Al-Kahf adalah, sebelum kita jauh cerita ke kehidupan bagaimana Ashabul Kahfi ini, kita mengetahui dulu apa pengertian Al-Kahf. Al-Kahf ialah gua di gunung yang dijadikan sebagai tempat berlindung oleh para pemuda yang beriman ini. Jadi Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang berlindung di dalam gua, yang kemudian Allah tidurkan selama 309 tahun di dalamnya. Bagaimana ceritanya? Ini diawali dengan suatu hari mereka para pemuda pergi ke tengah kota. Lalu mereka menghadiri perayaan tahunan kaumnya. Kemudian mereka melihat di situ para kaumnya dan raja membuat perayaan yaitu menyembah berhala-berhala, melakukan sesembelihan, kemudian dipersembahkan kepada berhala-berhala tersebut. Mereka hidup di zaman raja yang sangat kejam. Mereka hidup di zaman raja yang sangat zalim. Mereka hidup di zaman raja yang kafir. Siapakah raja itu? Yaitu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bernama Raja Daqyanus atau Dikyanus. Kenapa sangat kejam? Karena raja ini menyerukan, memerintahkan kepada semua kaumnya pada saat itu untuk mengikuti apa yang diyakini raja tersebut, yaitu menyembah berhala. Kemudian harus mengikuti sembelihan hewan, kemudian dipersembahkan kepada berhala-berhala tersebut. Bagi siapa yang tidak mau mengikuti raja tersebut, ia tidak segan akan menghujam, akan bahkan membunuh kaumnya yang tidak mau mengikutinya. Kemudian melihat hal itu, para pemuda merasa ini tidak benar, bahwa ini kebatilan yang mereka lakukan. Kemudian mereka pergi untuk menghindari perayaan tersebut, pergi ke
sebuah pohon, di situ pohon yang rindang. Mereka pergi di bawahnya satu persatu sampai 7 orang. Sebenarnya mereka pemuda ini tidak saling mengenal. Nah, pada saat itu baru ia saling mengenal karena keimanan mereka. Karena mereka satu frekuensi, yaitu beriman kepada Allah. Mereka tidak bisa melihat kebatilan yang terjadi di dalam negeri itu. Kemudian apa yang terjadi? Para kaum Raja Daqyanus itu melihat para pemuda tersebut di bawah pohon. Lalu mereka mengadu kepada sang raja. Wahai raja, para pemuda itu ternyata bersembunyi di bawah pohon. Lalu dihampirilah para pemuda tersebut oleh sang raja. Lalu sang raja mengatakan, "Kenapa kalian di sini? Apa yang kalian yakini?" Kemudian dengan yakinnya, dengan lantangnya para pemuda itu menjawab pertanyaan Raja Daqyanus. Mereka menjawab, "Idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idza syatata." Mereka berdiri lalu mengatakan, "Rabb kita adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Mana mungkin saya mengatakan perkataan tersebut, perkataan yang batil. Mana mungkin saya menyembah kepada selainnya. Kemudian sungguh apabila saya mengatakan perkataan tersebut, apabila saya mengikuti raja, maka itu adalah jauh dari kebenaran." Dengan lantang para pemuda itu menjawab. Kemudian sang raja marah. Akhirnya sang raja memberi kesempatan lagi kepada para pemuda tersebut untuk mengikuti, untuk mengajak menyembah berhala kembali, mengikuti sang raja. Diberi waktu untuk berpikir para pemuda supaya ikut untuk beriman, mengikuti ajaran-ajaran yang sesat tersebut kepada raja yang kafir. Akhirnya para pemuda dalam waktu tenggang itu, waktu yang raja berikan, para pemuda itu memutuskan, bagaimana kalau kita hijrah? Bagaimana kalau kita pindah tempat dari sini supaya kita terhindar dari raja yang zalim, supaya kita terhindar dari raja yang kafir, kaum-kaumnya yang para pengikutnya pun yang zalim. Kemudian lalu para pemuda itu pergi berjalan menuju gua. Di situ para pemuda memutuskan untuk bersembunyi ke dalam gua tersebut. Kemudian masuklah para pemuda itu ke dalam gua. Seraya mengatakan, "Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Lalu mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu kepada kami dan sempurnakanlah jalan yang lurus atau petunjuk bagi kami dan urusan kami." Jadi para pemuda itu masuk ke dalam gua dan memohon kepada Allah untuk meminta rahmat Allah, meminta pertolongan Allah, perlindungan Allah selama di gua. Lalu apa yang Allah berikan kepada mereka? Benar adanya, Allah memberikan rahmat kepada mereka. Mereka ditidurkan selama 309 tahun lamanya, atau 3 abad lebih dari 9 tahun. Kemudian Allah berfirman di ayat 11, "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua selama beberapa tahun lamanya. Artinya di sini Allah memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kepada para pemuda dengan cara menutup mata mereka, menutup telinga mereka supaya tidak mendengar, tidak melihat siapapun nanti yang mencarinya ke dalam gua tersebut. Akhirnya beberapa hari menghilang, para pemuda itu dicari oleh Raja Daqyanus karena tidak terlihat di tengah kota. Raja Daqyanus mencari bersama kaumnya
Raja Dicyanus melalui gua-gua tersebut, melewati gunung. Kemudian Raja Dicyanus tidak melihat para pemuda itu di dalam gua. Artinya Allah melindungi para pemuda tersebut dari tawanan atau dari pencarian Raja Dicyanus dan kaumnya. Tak lama kemudian, setelah 309 tahun lamanya, terbangunlah para pemuda itu. Kemudian mereka merasa kelaparan. Bagaimana mungkin tidak, karena Allah tidurkan selama 309 tahun lamanya, kemudian Allah bangunkan dengan izin Allah, dengan perlindungan Allah, Allah bangunkan kembali mereka, kemudian mereka merasa kelaparan. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka merasa kelaparan, satu pemuda memutuskan untuk pergi ke tengah kota untuk membeli makanan bagi mereka, makanan yang enak, makanan yang lezat, karena mereka merasa kelaparan. Satu pemuda tersebut berangkatlah menyusuri kota. Sampailah di pasar, di situ di tengah-tengah pasar bertemulah dia satu toko yang di situ berjualan roti. Kemudian datanglah pemuda itu ke satu toko tersebut. Kemudian berkata kepada penjual, "Saya ingin membeli roti." Kemudian lalu ia membayarnya. "Ini uangnya." Kata si penjual, "Ini uang tidak laku, ini uang, kamu dapat harta karun dari mana?" Nah, di situ terjadi kegaduhan. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu terheran-heran, dari mana asal orang tersebut, kenapa pakaiannya sangat lusuh. Bagaimana tidak lusuh? Karena pakaian yang ia pakai adalah pakaian yang 309 tahun yang lalu. Kemudian uang yang mereka bawa, uang yang pemuda itu bawa itu sudah tidak laku lagi pada zaman saat ini. Kemudian, "Dari mana kamu dapatnya?" Bahkan orang-orang sekitar mengira bahwa itu orang gila, karena uang yang dia bawa adalah uang yang sudah lampau, sudah lama, sudah tidak laku lagi pada zamannya. Kemudian akhirnya pemuda itu karena khawatir lalu pergi kembali lagi ke dalam gua, dan orang-orang di sekelilingnya melaporkan kepada rajanya pada saat itu. Saat itu sudah dipimpin oleh raja yang beriman, oleh raja yang mukmin. Kemudian raja dan pasukannya mencari pemuda itu ke dalam gua, memastikan kebenaran dari cerita-cerita rakyatnya, cerita-cerita dari kaumnya. Apakah benar ada pemuda yang sudah lama tertidur di gua? Kemudian datanglah raja dengan kaumnya ke gua tersebut. Apa yang didapati? Ternyata para pemuda tersebut sudah meninggal dunia, atau ada yang menceritakan pemuda tersebut menghilang. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dari sini kita bisa mengambil hikmah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya para pemuda tersebut. Yang pertama, setidaknya kita bisa mengambil 3 pelajaran, 3 hikmah dari cerita tersebut. Yang pertama, ternyata keimanan kita terhadap Allah itu lebih utama dari dunia dan seisinya, sebagaimana para pemuda ini lakukan. Pemuda ini meninggalkan kesenangan dunia, pemuda ini meninggalkan rumahnya yang mewah, pemuda ini meninggalkan pakaiannya yang bagus, pemuda ini meninggalkan kehidupan yang nyaman. Demi apa? Demi menjaga keimanannya kepada Allah, demi menjaga rasa keimanannya kepada Allah supaya tidak terancam, tidak terganggu keimanannya oleh orang-orang yang zalim, oleh raja yang zalim tersebut. Yang kedua, kita percaya dari cerita Ashabul Kahfi ini, kita percaya bahwa ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah yakin kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Ketika kita sudah tawakal, ternyata Allah menurunkan pertolongannya, perlindungannya kepada kita dalam keadaan sesulit apapun kita. Kemudian
hikmah yang terakhir yang dapat kita bisa ambil adalah bahwa ternyata janji Allah benar adanya. Bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, hari kebangkitan pasti itu akan terjadi. Berkaca dari cerita Ashabul Kahfi ini, bahwa Allah menidurkan, kemudian membangkitkan kembali sesuai yang Allah kehendaki, kapan waktunya. Kita meyakini bahwa kiamat itu benar adanya, kiamat itu pasti akan terjadi, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Mudah-mudahan dari cerita para pemuda tersebut bisa menjadi inspirasi kita, bisa menjadi perubahan pada hidup kita, bahwa kita semakin mengimani Allah, kita semakin tawakal kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat-Nya bagi kita berupa pertolongan, perlindungan maupun pengampunannya bagi kita. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, menjadi jembatan bagi kita, menjadi jalan untuk kita untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya menaikkan, meninggikan derajat kita di sisi Allah. Kemudian Allah terima dengan segala amal soleh kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kisah Ashabul Kahfi ini menjadi inspirasi kita untuk menambah keimanan kita, memperkuat imanan kita. Tidak bisa menjual iman kita terhadap dunia sekalipun, terhadap dunia dan isinya sekalipun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat, yang beriman, yang kuat imannya, tidak goyah dengan apapun, dengan sekalipun dengan harta, sekalipun dengan jabatan kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.